Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha kaya, maha memberi, maha mengatur, dan tidak pernah meninggalkan hambanya walau sesaat. Segala nikmat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, adalah karunia besar dari Allah semata. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insan pilihan yang membimbing umat dari gelapnya kebodohan menuju terang benderangnya hidayah. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini mari kita membuka hati dan merenungi kenyataan hidup. Betapa banyak di antara kita yang sedang menghadapi kesulitan, terhimpit hutang yang mencekik, usaha yang merugi, pekerjaan yang terasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun ingatlah, tidak ada satupun kesulitan yang Allah hadirkan, kecuali Allah juga menyediakan jalan keluarnya. Allah tidak pernah menutup pintu rezeki. Justru pintu-pintu itu terbuka lebar bagi hambanya yang mau mengetuk dengan doa, zikir, dan amalan yang penuh keikhlasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Ada kalanya kita berada dalam kelapangan, tetapi ada saatnya juga kita harus melewati jalan sempit penuh duri. Ada waktu kita merasakan manisnya kesuksesan, namun ada pula masa di mana kita merasakan pahitnya kegagalan. Semua itu adalah sunnatullah, aturan Allah yang berlaku bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Kadang rezeki mengalir deras tanpa henti, namun tiba-tiba bisa terasa kering seakan-akan pintu-pintu langit tertutup rapat. Kadang kita sehat penuh semangat, namun di lain waktu tubuh bisa lemah tak berdaya. Kadang hidup penuh tawa, tapi ada masanya kita dirundung tangis. Semua itu bukanlah tanda Allah membenci kita. Justru itu tanda bahwa Allah sedang menguji kita. Apakah kita tetap bersabar, tetap salat, tetap berzikir, atau justru menyerah pada keadaan? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini menegaskan, iman tidak cukup hanya diucapkan di lisan, tetapi harus dibuktikan dengan kesabaran menghadapi ujian. Orang yang beriman pasti diuji, karena melalui ujian itulah terlihat siapa yang benar-benar sabar dan siapa yang berpaling. Ujian hidup sebenarnya bukan untuk melemahkan kita, melainkan untuk menguatkan. Sebagaimana besi ditempa api agar semakin tajam, demikian pula hati manusia ditempa dengan kesulitan, agar semakin kokoh dan semakin dekat kepada Allah. Jika hidup ini selalu mudah tanpa tantangan, maka kita akan lalai, sombong, dan merasa tidak butuh pada Allah. Justru kesulitanlah yang membuat kita kembali merunduk, menangis dalam doa, dan memohon pertolongan kepadanya. Saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa Allah meninggalkan kita ketika kita sulit. Tidak. Justru di saat kita merasa sempit, Allah sedang menunggu kita untuk mengetuk pintunya lebih sering. Allah ingin mendengar rintihan doa kita di tengah malam. Allah ingin melihat kita sujud lebih lama. Allah ingin hati kita lembut dan pasrah hanya kepadanya. Maka jadikanlah kesulitan sebagai sarana untuk mendekat, bukan untuk menjauh dari Allah. Ingatlah, setiap ujian membawa hikmah besar. Mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya, tetapi percayalah, setiap tetesan air mata dalam kesabaran akan diganti dengan senyum kemenangan. Setiap kesempitan akan diganti dengan kelapangan. Setiap jalan buntu akan Allah bukakan pintu baru yang tidak pernah kita duga. Allah Maha Kuasa membalikkan keadaan dalam sekejap, dari miskin menjadi kaya, dari sulit menjadi lapang, dari gelap menjadi terang. Maka jangan putus asa, saudaraku. Hidup memang penuh ujian, tapi bersama setiap ujian pasti ada jalan keluar. Yang terpenting adalah sikap kita. Apakah kita sabar, tawakal, dan tetap mendekat kepada Allah, atau justru mengeluh dan menjauh darinya? Bila kita sabar, niscaya Allah akan gantikan kesulitan dengan kemudahan, kekurangan dengan kelimpahan, dan kesempitan dengan keluasan rezeki yang deras mengalir. Saudaraku, di tengah kesulitan hidup yang mencekik, Allah tidak membiarkan kita tanpa solusi. Ada amalan sederhana namun luar biasa dahsyat, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, Qulhu, sebanyak 10 kali setiap selesai sholat Isya. Amalan ini seakan pintu rahasia yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang mau mengetuk. Jangan sekali-kali dianggap remeh, karena rahasianya sungguh besar dan luar biasa.
Surat Al-Ikhlas adalah surat yang penuh dengan kekuatan tauhid. Ia mengajarkan kita tentang keesaan Allah, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Dengan membaca dan menghayati surat ini, hati kita tertanam rasa yakin bahwa hanya Allah lah sumber segala kekuatan, sumber segala pertolongan, dan sumber segala rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas sekali, pahalanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan, jika sekali saja setara sepertiga Al-Quran, bagaimana jika kita membacanya 10 kali setiap malam setelah Isya? Itu berarti pahalanya setara dengan membaca 10 kali lipat sepertiga Al-Quran. Sungguh ganjaran yang luar biasa besar. Namun keutamaan kulhu bukan hanya terletak pada pahala besar yang dijanjikan, melainkan juga pada kekuatan spiritual yang memancar darinya. Banyak ulama dan orang saleh yang meyakini bahwa dengan istiqamah membaca kulhu 10 kali habis Isya, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka, hati menjadi tenang, dan keberkahan hidup akan mengalir deras tanpa henti. Bayangkan, saudaraku, Anda sedang dihimpit hutang, bisnis seret atau gaji yang tidak cukup. Lalu, setiap malam setelah sholat Isya, Anda duduk dengan penuh khusyuk membaca kulhu 10 kali. Bacaan itu naik ke langit sebagai doa, sebagai cahaya, sebagai energi tauhid yang mengetuk pintu-pintu keberkahan Allah. Dan tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, pintu rezeki terbuka dari arah yang tidak pernah Anda bayangkan. Banyak kisah nyata dari mereka yang istiqamah mengamalkan kulhu 10 kali habis Isya. Ada yang tiba-tiba dilunasi hutangnya, ada yang bisnisnya berkembang pesat, ada yang mendapat pekerjaan baru dengan gaji lebih besar, bahkan ada yang meraih kekayaan berlimpah setelah bertahun-tahun hidup dalam kesulitan. Semua itu bukan kebetulan, tetapi rahmat Allah yang turun kepada mereka yang ikhlas mengamalkan amalan tauhid ini. Maka saudaraku, jangan pernah remehkan amalan kecil yang terlihat sederhana ini. Membaca kulhu 10 kali habis Isya bukan hanya melatih lisan kita berzikir, tapi juga melatih hati kita untuk yakin kepada Allah sepenuhnya. Ketika hati sudah penuh keyakinan dan lisan istiqamah berzikir, maka langit akan terbuka, bumi akan mendukung, dan rezeki akan mengalir deras tanpa henti. Inilah rahasia dahsyat amalan kulhu yang patut kita jalankan setiap malam. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti mendambakan rezeki yang luas dan berkah. Namun seringkali manusia sibuk mencari kesana kemari, bahkan lupa bahwa kunci rezeki sejatinya ada pada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini adalah janji Allah yang pasti benar, dan salah satu cara mengetuk janji itu adalah dengan mengamalkan kulhu 10 kali habis Isya. Amalan ini bukan sekadar bacaan lisan, melainkan wirid penuh kekuatan yang menghubungkan hati dengan Allah. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali setiap selesai Isya, seakan kita sedang menyatakan di hadapan Allah, "Ya Allah, aku yakin hanya Engkaulah sumber rezeki. Aku pasrah, aku serahkan segala urusanku padamu." Dengan keyakinan ini, Allah membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya terkunci rapat. Rezeki yang Allah berikan kepada hamba-Nya tidak selalu berupa uang semata. Rezeki bisa berupa ketenangan batin, keluarga yang harmonis, kesehatan yang prima, dan anak-anak yang saleh. Semua itu adalah nikmat yang tak ternilai harganya. Namun bagi mereka yang istiqamah dengan kulhu sebelum habis Isya, banyak yang merasakan tambahan berupa rezeki materi yang deras, sehingga kebutuhan duniawi pun terpenuhi dengan lapang. Ada yang bercerita, hutangnya yang bertahun-tahun tak kunjung selesai, tiba-tiba lunas dengan cara yang tidak masuk akal. Ada pula yang mengaku, usahanya yang sepi mendadak ramai pelanggan setelah beberapa bulan istiqamah membaca kulhu 10 kali setiap malam. Bahkan ada yang dulunya hidup pas-pasan, tiba-tiba mendapat peluang besar hingga kehidupannya berubah menjadi serba cukup, bahkan kaya raya. Semua ini adalah bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa membuka jalan bagi siapa saja yang mau mendekat kepadanya. Yang membedakan amalan ini dengan sekadar bekerja keras adalah keberkahannya. Bekerja keras tanpa keberkahan seringkali membuat harta cepat habis, hati gelisah,
dan hidup terasa sempit. Namun ketika wirid kulhu dijalankan dengan penuh ikhlas, rezeki yang datang terasa penuh keberkahan, harta cukup, hati tenang, dan hidup damai. Inilah tanda bahwa rezeki yang datang bukan semata hasil usaha manusia, tetapi juga limpahan rahmat dari Allah. Perlu kita pahami bersama, saudaraku, bahwa kulhu 10 kali habis Isya bukanlah sekadar bacaan ritual, melainkan kunci pembuka energi spiritual. Dengan rutin mengamalkannya, kita sedang mengetuk pintu langit setiap malam. Seperti seorang tamu yang terus mengetuk pintu rumah, pasti sang tuan rumah akan membukakan pintunya. Demikian pula Allah, semakin sering kita mengetuk dengan amalan ini, semakin cepat pintu rezeki terbuka. Maka jangan ragu, jangan menunda. Jadikan amalan kulhu 10 kali habis Isya sebagai wirid tetap setiap malam. Lakukan dengan penuh kesungguhan, bukan hanya sekadar lisan, tetapi hadirkan hati dan keyakinan. Insya Allah, dengan istiqamah, Anda akan menyaksikan sendiri bagaimana Allah mengubah kesempitan hidup menjadi kelapangan, dari kekurangan menuju kecukupan, bahkan dari kemiskinan menuju kekayaan yang deras mengalir tanpa henti. Saudaraku, dalam setiap amalan, kunci utamanya adalah konsistensi. Sebesar apapun keutamaan sebuah zikir atau bacaan, jika hanya dilakukan sekali atau 2 kali, hasilnya tidak akan terasa. Tetapi jika dikerjakan terus-menerus, istiqomah setiap malam, maka efek spiritualnya akan semakin kuat dan hasilnya nyata dalam kehidupan. Begitu pula dengan amalan kulhu 10 kali habis Isya. Allah sangat mencintai amalan kecil yang dilakukan secara terus-menerus dibandingkan amalan besar yang hanya dilakukan sesekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah rahasia besar dari konsistensi. Sedikit tetapi rutin, akhirnya melahirkan hasil yang luar biasa. Bayangkan jika setiap malam Anda duduk dengan hati yang tenang, membaca kulhu 10 kali dengan penuh keikhlasan. Malam demi malam doa itu naik ke langit, mengetuk pintu rahmat Allah tanpa henti. Sama seperti air yang menetes ke batu, lambat laun akan melubangi batu yang keras sekalipun. Demikian pula zikir yang konsisten. Meskipun kecil, ia akan mengubah keadaan besar dalam hidup Anda. Seringkali manusia ingin hasil yang instan. Membaca sekali berharap besok langsung kaya. Padahal Allah ingin melihat kesungguhan hati kita, kesabaran dan keikhlasan dalam beribadah. Justru ketika kita konsisten tanpa mengeluh, disitulah Allah menurunkan pertolongannya. Maka jangan berhenti di tengah jalan, jangan menyerah meski belum melihat hasilnya. Ingatlah, setiap bacaan kulhu Anda adalah energi yang sedang mengetuk pintu langit. Konsistensi juga melatih jiwa kita untuk disiplin. Orang yang disiplin dalam ibadah akan menjadi disiplin dalam hidupnya. Ia lebih sabar, lebih kuat menghadapi cobaan, dan lebih mudah meraih keberkahan. Maka istiqamah membaca kulhu 10 kali habis Isya bukan hanya membukakan pintu rezeki, tetapi juga membentuk pribadi yang lebih kokoh, lebih tabah, dan lebih dekat dengan Allah. Ingatlah, saudaraku, rezeki tidak selalu datang cepat. Terkadang Allah menunda pemberiannya bukan karena tidak ingin memberi, tetapi karena ingin menguji. Apakah kita sabar? Apakah kita tetap istiqamah? Apakah kita ikhlas beribadah hanya karenanya? Jika kita lolos ujian ini, maka Allah akan menurunkan rezekinya dengan cara yang luar biasa, bahkan lebih besar dari yang kita harapkan. Maka mulailah malam ini juga, jangan ditunda lagi. Jadikan kulhu 10 kali habis Isya sebagai wirid harian Anda. Lakukan dengan konsisten, dengan penuh keyakinan, dengan hati yang ikhlas. Insya Allah, di saat Anda istiqomah, Anda akan melihat sendiri keajaiban konsistensi. Rezeki mengalir deras, masalah hidup terselesaikan, dan hati Anda dipenuhi ketenangan serta keberkahan. Saudaraku, mungkin saat ini Anda merasa hidup begitu sempit. Hutang menumpuk, kebutuhan harian semakin berat, pekerjaan tidak kunjung membaik, atau usaha yang seret tak bergerak maju. Semua itu terasa menyesakkan dada, seakan jalan hidup sudah tertutup rapat. Namun jangan pernah lupa, kesulitan hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Allah tidak pernah membiarkan hambanya terhimpit tanpa jalan keluar. Justru di balik setiap masalah selalu ada solusi. Allah berfirman, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6.
Ayat ini bukan sekadar janji tetapi kepastian. Artinya setiap kali kita berhadapan dengan satu kesulitan, sebenarnya sudah tersedia satu atau bahkan dua jalan kemudahan yang menanti kita. Jika saat ini Anda sedang menangis karena tekanan hidup, jangan jadikan tangisan itu tanda kelemahan. Jadikan ia doa, jadikan ia kekuatan untuk semakin dekat kepada Allah. Justru air mata itu adalah bahasa hati yang jujur di hadapannya. Percayalah, Allah tidak akan membiarkan tetesan air mata itu sia-sia. Ingatlah, Allah Maha Kuasa mengubah keadaan dalam sekejap. Miskin bisa berubah menjadi kaya, sempit bisa berubah menjadi lapang, sakit bisa berubah menjadi sehat, hutang bisa tiba-tiba lunas. Allah hanya ingin kita bersabar, tawakal, dan terus berusaha mengetuk pintunya dengan amal yang penuh keyakinan. Salah satu amal yang bisa menjadi kunci adalah membaca Qulhu 10 kali habis Isya. Amalan ini sederhana, tidak memerlukan biaya, tidak butuh tenaga besar, tetapi efeknya sungguh luar biasa. Banyak orang yang telah membuktikan, setelah istiqamah mengamalkannya, rezeki mereka terbuka, masalah terselesaikan, dan hidup mereka berubah menjadi lebih baik. Maka jangan biarkan kesulitan menjadikan Anda putus asa. Jangan biarkan himpitan hidup menjauhkan Anda dari Allah. Justru saat inilah waktu terbaik untuk mendekat, bersujud lebih lama, dan berdoa lebih khusyuk. Jadikan Qulhu 10 kali habis Isya sebagai pegangan harian, karena ia adalah cahaya yang bisa menuntun Anda keluar dari gelapnya kesulitan. Saudaraku, yakinlah badai pasti berlalu. Malam yang gelap pasti berganti dengan fajar yang terang. Begitu pula kesulitan Anda hari ini, insya Allah akan segera diganti dengan kemudahan yang berlipat ganda. Kuncinya adalah jangan menyerah, tetap berusaha, dan istiqamah dengan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, dengan izinnya rezeki akan mengalir deras, keberkahan menyelimuti hidup Anda, dan kesulitan akan sirna digantikan dengan kebahagiaan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri ceramah ini dengan keyakinan teguh dalam hati. Allah adalah Zat yang Maha Kaya, Maha Pemberi, dan Maha Penyayang. Tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang luput dari genggamannya. Maka siapapun yang sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, niscaya Allah akan mendekat kepadanya dan melimpahkan karunia yang tiada terhitung. Amalan sederhana membaca Qulhu 10 kali habis. Isya adalah salah satu jalan yang Allah bukakan bagi kita untuk meraih keberkahan. Jangan pernah remehkan. Amalan ini bisa menjadi pintu pembuka rezeki yang deras, penenang hati, serta jalan keluar dari setiap kesulitan. Yang penting adalah istiqamah dan ikhlas dalam mengamalkannya. Saudaraku, bayangkan jika setiap malam Anda berdoa dengan hati yang penuh tawakal, membaca Qulhu dengan penuh keyakinan, lalu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Insya Allah, rezeki akan datang bukan hanya dari satu arah, tetapi dari segala penjuru. Allah akan mencukupkan, melapangkan, bahkan memberi lebih dari apa yang kita butuhkan. Mari kita jadikan hidup ini penuh makna dengan senantiasa mendekat kepada Allah. Harta yang kita cari bukan sekadar untuk memperbanyak kekayaan dunia, tetapi untuk menjadi bekal menuju akhirat. Kekayaan sejati adalah ketika hati tenang, iman kuat, keluarga bahagia, dan harta yang kita miliki penuh keberkahan. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah goyah. Yakinlah bahwa Allah Maha Kuasa membalikkan keadaan kita. Dari yang sempit bisa menjadi lapang, dari yang miskin bisa menjadi kaya, dari yang terhimpit bisa menjadi lega. Yang Allah minta hanya satu, tetaplah istiqomah, tetaplah dekat dengannya, dan jangan tinggalkan amalan Qulhu 10 kali habis Isya ini. Mari kita sama-sama berdoa, Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki kami seluas-luasnya. Limpahkanlah kepada kami kekayaan yang penuh berkah, yang tidak membuat kami lalai dari mengingat-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang kaya hati, kaya iman, dan Engkau cukupkan kebutuhan kami dari arah yang tidak kami sangka. Lunaskan hutang-hutang kami, mudahkan urusan kami, lapangkan jalan hidup kami, dan jauhkan kami dari kefakiran dan kesempitan. Hadirin yang saya cintai karena Allah, semoga apa yang kita dengar hari ini menjadi penguat hati dan pendorong semangat untuk lebih mendekat kepadanya. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang deras, kekayaan yang tidak putus, kesehatan yang sempurna, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.